Gito dari kelas 11 MIPA 1 ingin menjelaskan tentang bab pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati dan hewani menjadi makanan internasional. Ide peluang usaha makanan internasional di era globalisasi ini, interaksi manusia antar negara menjadi semakin tinggi. Banyak warga negara asing yang keluar masuk ke suatu negara. Dalam kegiatan tersebut tentu saja orang membutuhkan makan dan minum untuk hidup. Bagi warga negara asing yang hidup di negara lain tentu saja merindukan masakan khas negaranya untuk bisa menikmati di tempat tinggal mereka saat ini. Demikian juga penduduk aslinya, mereka juga memiliki rasa ingin tahu yang besar untuk dapat menikmati makanan dari daerah. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan internasional suatu produksi yang akan berjalan tanpa adanya faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Faktor produksi adalah setiap benda atau jasa yang digunakan untuk menciptakan atau meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa. Faktor-faktor produksi merupakan sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan jasa. Dalam melaksanakan wirausaha makanan internasional, sumber daya yang dibutuhkan sebagai contoh faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah segala sesuatu yang tersedia di alam yang dapat dimanfaatkan untuk manusia untuk melaksanakan produksi. Faktor produksi alam memiliki contoh yaitu air, tanah, iklim, dan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja adalah segala kemampuan yang dimiliki manusia, baik jasmani maupun rohani, yang memiliki dalam proses produksi. Faktor produksi tenaga kerja juga memiliki contoh sebagai yaitu tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kekuatan fisik berupa keterampilan dan merupakan tenaga kerja pelaksana. Contoh-contoh dari tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja terdidik atau skilled labor dan tenaga kerja yang memerlukan pendidikan khusus sebelum memasuki dunia kerja, misalnya chef. Faktor modal juga berperan dalam melakukan usaha makanan internasional. Faktor produksi modal adalah setiap benda atau alat yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa maupun dapat digunakan dalam proses produksi. Segmentasi pasar dalam merencanakan pemasaran makanan internasional yaitu lokasi usaha. Segmentasi pasar bisa dibedakan berdasarkan lokasi usaha tersebut berada. 2. Harga jual. Harga jual produksi juga menjadi salah satu faktor utama dalam membedakan segmentasi pasar. Sebagai contoh, harga makanan di lokasi pelajar tentu lebih murah dari harga ditawarkan untuk karyawan. Kontinental. Masakan kontinental adalah masakan yang berasal dari negara yang mempunyai daratan luas, seperti Prancis, Inggris, Amerika, Australia, atau di negara-negara Eropa lainnya. Sejarah masakan kontinental dimulai ketika bangsa Romawi jaya melawan Eropa. Untuk merayakannya diadakan pesta. Orang tidak puas lagi dengan hidangan-hidangan yang sederhana. Sekitar abad ke 1007 Masehi mulailah dikenal penggunaan berbagai macam saus. Seluruh Eropa membuat pasta di mana-mana, termasuk di Prancis.
Prancislah yang kemudian mengembangkan seni masak ini hingga dapat diterima di seluruh dunia. Masakan Oriental merupakan jenis masakan yang berasal dari negara kepulauan daerah Asia seperti Indonesia, China, Jepang, India, Arab, Pakistan, dan negara timur lainnya. Masakan Oriental adalah perpaduan dari beberapa resep masakan Asia yang mudah dikenali dari tampilan, aroma, dan rasanya. Karena masakan Oriental selalu menggunakan bumbu utama seperti bawang putih, kecap asin, kecap ikan, saus tiram, saus tomat, minyak wijen, dan lain-lain. Bumbu yang digunakan biasanya merupakan bumbu segar yang langsung diracik. Negara-negara Oriental yang mencolok berbumbu tajam adalah makanan India, Pakistan, dan Burma. Sedangkan Jepang, Korea, dan Vietnam mengikuti selera masakan Cina. Pada umumnya, sedangkan Filipina, Malaysia lebih mendekati selera Indonesia. Masakan Oriental selalu dihidangkan sebagai makanan pokok seperti mie, nasi, ataupun jagung, sehingga